kasus korupsi itu hanya tebang pilih, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada, maka waktunya kita bisa kata Guntur Romli, yang hukum itu tebang pilih. Pejabat negara. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya. Kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto, kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari satu kasus? Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni. Waktu Ibu Koni datang ke Indonesia, kemudian kembali ke Rusia, itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke jauh sekali di bawah. Bu Koni itu baru tahu sekarang. Dia bukan dari dulu udah tahu ini. Yang bilang udah tahu itu adalah Pak Hasto. Betul. Ya, Pak Hasto membawa ke Bu Koni di Rusia dengan alasan nih ya, yang disampaikan Bu Koni adalah bahwa maka diselamatkan di Rusia. Tapi pertanyaan saya sama. Kenapa nggak dari dulu itu kan? Kenapa nggak dibuka di sini? Kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint, cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan. KPK tiba-tiba sprint nih. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu, tapi nggak bisa. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah, memang nama Hasto sudah disebut. Kalau kita melihat pernyataan, saya kira Novel Baswedan juga pernah mengungkapkan bahwa dari tahun 2020 Hasto ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti-bukti yang menguatkan sehingga dia tidak bisa ditersangkakan. Yang menjadi alasan sehingga mau bilang bahwa saat itu Hasto tidak jadi ditetapkan tersangka oleh KPK. Sampai 2024 pasti kan ada pihak besar yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru, dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, sprint. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan, sprint. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baca rilis ketua KPK, bukan lagi persoalan kasus suapnya, tapi sudah bergeser kepada isu politik. Saya sih percaya dia salah. Sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka. Artinya mereka sudah punya cukup bukti nih. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah, jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari 1 kasus pasti? Iya pasti lebih dari 5 kasus. Ya, 5 katanya kasus puluhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat, tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame, kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia. Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Betul nggak? Kalau Anda menutupi informasi mengenai korupsi dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Dan juga dalam video itu ya ada dokumen yang disertakan juga, dan juga bukti-bukti yang lain lah. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya nanti kita tonton. Kalau saya bisa menjawab, itu ada puluhan video. Puluhan video. Kita tunggu rilisnya saja. Yang menggunakan istilah skandal korupsi itu kalau nggak salah ya Pak Hasto sendiri atau Bu Koni atau Guntur ya. Cuman pertanyaan kita kan belum juga terjawab, yaitu mengapa atau tidak ditampilkan lebih awal, dihadirkan lebih awal, mengingat kalau betul ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa pejabat A, B, C itu korup. Tapi kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Semua tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Apa yang ditakutkan dari mereka kalau mereka mengungkapkannya di sini sekarang? Dan tapi saya harus ingatkan juga kepada Pak Hasto dan terutama Bu Koni ya, kalau Anda dinyatakan sebagai orang yang dengan sengaja ikut terlibat dalam menyembunyikan informasi mengenai korupsi, saya khawatir Anda nantinya akan berpotensi untuk dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyembunyian informasi tentang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV.
Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam video ini ada debat panas yang kemudian dilakukan oleh Guntur Romli dan Bang Ade Armando. Dalam debat ini itu membahas terkait adanya video ataupun rekaman suara terkait skandal korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang dipegang oleh Hasto Kristianto yang dinetariskan di Rusia oleh Mbak Koni Rahakundini Bakri. Dalam debat yang terjadi pada kesempatan kali ini, di mana Guntur Romli kemudian dibungkam, diskakmat oleh Bang Ade Armando. Kalaupun misalnya Hasto Kristianto memiliki data skandal ataupun video rekaman pembicaraan skandal korupsi pejabat tinggi negara, kenapa tidak diungkap dari dulu? Kenapa baru sekarang? Apakah ini akan menjadi alat barter yang kemudian dilakukan oleh Hasto Kristianto untuk membebaskan dirinya dari jerat hukum yang menimpanya setelah ditetapkan tersangka oleh KPK? Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Dalam konteks perlawanan ya terhadap kriminalisasi politik, maka Mas Hasto juga memiliki cara untuk melakukan perlawanan. Kasus korupsi itu hanya tebang pilih, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada. Maka waktunya kita bisa bongkar-bongkaran kasus korupsi yang benar-benar melibatkan pejabat negara. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Betul. Itu adalah sebuah rakyat Indonesia menunggu kapan Hasto mengungkap video ataupun data yang dia pegang terkait skandal korupsi pejabat tinggi negara. Saya kan nggak punya urusan sama orang-orang yang tadi akan diangkat oleh Mas Hasto dan Bu Koni ini kan. Kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto, kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari satu kasus? Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni. Waktu Ibu Koni datang ke Indonesia, kemudian kembali ke Rusia, itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke Rusia. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya bisa disebutkan ini lebih besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya, kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint. Cepat-cepat saksi dipanggil, melakukan penggeledahan. KPK tiba-tiba sprint nih. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu, tapi nggak bisa. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera. Ini Firly Bahuri temannya Mbak Mega ya. Punya informasi yang cukup bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Yang katanya Mbak Mega tidak kenal dengan si Firly Bahuri. Memang nama Hasto sudah disebut. Kalau kita melihat pernyataan itu, memang sejak awal Hasto Kristianto itu ditarget, dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, tapi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan sehingga dia tidak bisa ditersangkakan. Sebutkan, kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, nggak akan ada kasus Harun Masiku, itu gimana penjelasan? Setuju, saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut, dari tahun 2020 sampai 2024, ya pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru, dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan, sprint. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baca rilis ketua KPK, bukan lagi persoalan kasus
suapnya, tapi sudah bergeser kepada isu politik yang ditersangkakan adalah Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian di situ di soal masalah penempatan caleg, penempatan soal masalah PAW, ya, yang itu adalah masalah internal partai, kok malah dijadikan sebagai bukti penyuapan. Saya sih percaya dia salah, tapi kan saya percaya belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka. Ya, artinya mereka sudah punya cukup bukti nih. KPK pasti sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Saya nggak mau skeptis dengan apa yang dikatakan oleh KPK dong. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah, kita konteksnya adalah pemilu, pilpres kemarin juga pemilu dan pilpres. Kemudian setelahnya dalam konteks juga adalah pilkada dan juga sebelum-sebelumnya. Jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari 1 kasus pasti? Iya pasti lebih dari 5 kasus? Ya 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan, ini luar biasa ini. Videonya puluhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat, tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame, kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia, artinya itu adalah informasi-informasi besar, bukan informasi yang receh-receh, bukan informasi yang nggak penting. Ini pasti penting, pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka. Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Dan kemudian bahkan saya sampai bertanya, betul nggak kalau Anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi, ya, dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur dan seterusnya, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Kasih bayangan nih, kalau saja yang nanti akan diungkapkan oleh Pak Hasto adalah sebuah korupsi yang dilakukan oleh pejabat X pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, dan informasi tersebut dengan rapi ditutup oleh Pak Hasto sampai tidak diketahui oleh publik, dan baru sekarang dia ungkapkan bahwa pejabat X itu pada 2022 sebetulnya memperoleh gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah. Menurut saya harusnya tahun 2022 itu diungkap kepada publik bahwa saya punya informasi nih mengenai Pak Ade Armando yang terima 50 miliar. Jika tidak diungkap dan baru diungkap sekarang ketika ada kasus, maka kalau itu dia diamkan, dia akan bisa masuk dalam kategori orang yang terlibat di dalam menyembunyikan informasi korupsi. Dan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam undang-undang korupsi. Saya sih sangat gembira kalau Pak Hasto, Bu Kony sampai berani untuk membongkar ini. Karena memang perang melawan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu sangat berat. Jadi kalau ada orang-orang yang berani membongkar, maka kita akan menemukan, oh si Pak ini ternyata korup. Si Pak ini ternyata korup, partai ini ternyata korup, maka itu akan menimbulkan pengetahuan publik tentang betapa buruknya korupsi dan bisa menimbulkan efek jerah buat siapapun yang ingin melakukan korupsi di Indonesia. Jadi saya sih termasuk orang yang menunggu sekali nih, tolong dong Pak Hasto segera umumkan kepada publik. Tolong dong Bu Kony, jangan ditutup-tutup. Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dikatakan bom waktu itu? Jawabannya Mas Guntur? Ya, beberapa video saya nonton. Video? Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen disertakan juga, dan juga bukti-bukti yang lain lah. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya nanti kita tonton. Kan belum dirilis ya, kan itu kan belum dirilis. Yang jelas lebih dari 5 kasus dan itu kaitan ke korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau saya bisa menjawab itu ada puluhan video. Ada puluhan persoalan video yang diulas di situ. Skandal korupsi pejabat baik yang masih menjabat ataupun yang sudah mantan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan hukum dan sebagainya untuk menyerang lawan politik. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga? Ya ada di situ tentu saja, pasti di situ ada. Tadi Pak Hasto mengatakan dia punya informasi-informasi mengenai skandal korupsi yang menggunakan istilah skandal korupsi itu kalau nggak salah ya Pak Hasto sendiri atau Bu Kony atau Guntur ya. Cuman pertanyaan kita kan belum juga terjawab, yaitu mengapa itu tidak kunjung atau tidak ditampilkan lebih awal
dihadirkan lebih awal, mengingat kalau betul ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa pejabat A, B, C itu korup, kalau itu adalah menyangkut sesuatu yang menyangkut kepentingan publik, ya memang kalau dalam pandangan saya, betapapun saya adalah pecinta Pak Jokowi dan keluarganya, kalau ternyata dia itu korup, ternyata keluarganya korup, ya bongkar. Betul. Sampaikan kepada publik. Setuju. Jangan disembunyikan. Yang tadi saya katakan, kalau itu disembunyikan, Anda sendiri ikut bersalah dong. Ya, karena saya tidak melihat ada alasan sedikit pun bagi mereka untuk khawatir menyampaikannya di Indonesia. Apakah mereka membayangkan sebuah cerita di mana begitu itu diungkap di Indonesia, dengan segera besoknya dia digerebek dan ditangkap dan ditangkap, ya? Karena itu nggak ada presidennya. Selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi, itu mungkin kejadian dulu di eranya Pak Harto. Tapi kalau sekarang kan nggak pernah kejadian semacam itu. Apa yang mereka takutkan? Itu pertanyaan penting menurut saya. Apa yang ditakutkan dari mereka kalau mereka mengungkapkannya di sini sekarang? Tapi kalau saya menonton beberapa video itu, dia bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua sekarang? tergantung kepada Sekjen PD Perjuangan. Apa yang beliau putuskan, kapan dirilis, ya kita tunggu aja. Dan saya juga barangnya juga bukan di saya. Saya hanya Saya mendengar 3 ini simpan, Mas Hasto, Mas Andi Wijayanto, dan Mbak Koni. Bu Koni itu baru tahu sekarang. Dia baru tahu sekarang. Dia bukan dari dulu udah tahu ini. Iya. Yang bilang udah tahu itu adalah Pak Hasto. Betul. Ya, Pak Hasto membawa ke Bu Koni di Rusia dengan alasan nih ya, yang disampaikan Bu Koni adalah bahwa karena mereka takut kalau ini dibukanya di Jakarta, nanti ada campur tangan KPK lagi. Karena dalam kasus ketika Pak Hasto pertama kali dipanggil ke KPK, ingat yang asistennya itu digerebek itu loh, bukan digerebek, diambil HP-nya Kusnadi. dalam Kusnadi ya. Karena itu dia bilang supaya jangan sampai itu terjadi, maka diselamatkan di Rusia. Tapi pertanyaan saya sama. Kenapa nggak dari dulu itu kan? Kenapa nggak dibuka di sini? kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bersalah hanya berdasarkan kepercayaan. Oh ini percaya, oke Ya. tadi. Tapi berdasarkan apa bukti yang Anda punya untuk menilai seseorang. Apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu menurut saya adalah sesuatu seperti ingin tanda petik mengancam ya. Jadi mengancam kalau saya sampai diperkarakan, saya sampai betul-betul ditersangkakan atau dinyatakan bersalah, saya akan bongkar kejahatan-kejahatan para pejabat yang selama ini saya tahu. Itu yang menurut saya sebenarnya tidak pantas dilakukan. Untuk kepentingan perang melawan korupsi di Indonesia, siapapun yang punya informasi, punya dokumen, punya video, punya rekaman yang menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat pemerintah, bahkan keluarganya, bukan soal private nih, ini soal keluarga para pejabat, ya ungkapkan saja kepada publik. Nggak usah dengan cara seperti kami punya nih rekaman-rekaman yang menunjukkan terjadinya korupsi oleh para pejabat, tapi belum kami akan kami akan keluarkan. Pertanyaan besarnya kalau gitu kapan Anda akan keluarkan? Betul. Karena kalau kita bicara Rakyat soal Indonesia menunggu itu. bukti yang ada di publik, seperti saya sampaikan tadi, putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri, itu kan putusan pengadilan yang sudah kita bisa baca di umum, dan itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Saya duga yang ingin dia katakan adalah kami akan mengeluarkannya kalau kami dinyatakan sebagai bukan hanya tersangka, tapi juga bersalah, juga diadili, juga dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Dan karena itu saya berharap sekali bahwa semua rekaman yang ada di tangan Pak Hasto dan Bu Koni sekarang Dibuka. itu dibuka. Dan Sesegera mungkin ya. sesegera mungkin. Oke. Dan tapi saya harus ingatkan juga kepada Pak Hasto dan terutama Bu Koni ya. Kalau Pak Hasto kan memang sudah jadi tersangka. Tapi kalau Bu Koni juga harus ingat ya, kalau Anda dinyatakan sebagai orang yang dengan sengaja ikut terlibat dalam menyembunyikan informasi mengenai korupsi, ya, tidak mengungkapkannya kepada publik, padahal Anda tahu bahwa itu penting, padahal Anda tahu bahwa itu akan membongkar korupsi yang sesungguhnya, saya khawatir Anda nantinya akan berpotensi untuk dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyembunyian informasi tentang korupsi. Polemik pernyataan Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto memiliki data
rekaman suara dan video terkait skandal korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara dan juga penyalahgunaan wewenang ini kemudian menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia bahkan sampai di dunia. Kapan kira-kira Hasto Kristianto akan mengungkap data, rekaman suara dan video terkait skandal korupsi pejabat tinggi negara dan penyelewengan kekuasaan atas pemerintahan di masa lalu? Kita akan tunggu episodenya di video-video berikutnya. Saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.